Tekan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Tim Nasional Peneliti Situs Gunung Padang melakukan pengeboran di kawasan Teras 5 Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Pada Senin 15 September 2014, mereka menemukan artefak berbentuk koin logam. Pengeboran tersebut dilakukan menggunakan pipa berdiameter 5 cm sebagai panduan untuk mengetahui lapisan dalam tanah sebagai bahan ekskavasi. Wakil Ketua Timnas Bidang Arkeologi Ali Akbar mengatakan, logam terbuat dari perunggu yang diperkirakan berasal dari masa 5200 sebelum Masehi. Di kedalaman 11 meter itu ditemukan koin. Ya. Itu sangat luar biasa. Di kawasan seluas 3 hektar itu, diduga terdapat kompleks punden berudak terbesar di Asia Tenggara. Artinya, koin tersebut kalau misalnya stratigrafinya dan carbon datingnya betul, maka harusnya usianya lebih dari 5200 sebelum Masehi. Pada ekskavasi kali ini, tim peneliti mendapatkan bantuan dari TNI Angkatan Darat. Sejak 2012, situs Gunung Padang ini telah menjadi lahan riset ahli geologi dan arkeologi. Ya, itu tentu kami peneliti kesulitan lagi untuk menjelaskan. Kenapa? Karena logam atau perunggu, ya, di Indonesia saja teknik itu atau benda logam itu baru belakangan dikenal di Indonesia. Dan kita kedatangan teknologi itu dari Dongson, ya, dari Vietnam, di sekitar katakanlah 1000 sebelum Masehi. Di pengeboran tadi yang sedang berlangsung ini tampaknya bukan hanya 2 lapisan budaya atau bukan hanya 2 periode, tapi ada lagi periode ketiga yang lebih tua lagi gitu ya. Ali menambahkan, dari temuan koin tersebut, tim membuat kotak-kotak ekskavasi guna mengetahui lebih lanjut lapisan budaya yang ada di dalamnya. Jadi memang targetnya adalah mengetahui kondisi bawah permukaan dalam artian kemungkinan lapisan budaya begitu. Nah ini, ketika diekskavasi di dalam, ya, di timur, itu ada batu arahnya timur barat, tuh. Ya, jadi dia nancepin di bukit supaya bukitnya nggak runtuh, nggak longsor. Tapi di utara, ya, mana nih kursornya? Ya, di utara. Ini fotonya susah ya, tapi ya pokoknya ini utara selatan nih arahnya gitu ya. Ya, dia utara selatan. Ya, jadi dia menancap ke bukit itu, gitu ya. Nah, ini jelas-jelas buatan manusia. Sekali lagi, diskusinya nggak usah dijauhin ke, kalau sebagian yang nggak ke lapangan bilang, mana ada columnar join ini yang buatan manusia gitu ya. Columnar joinnya memang alami, tapi disusunnya oleh manusia. Ya, saya pikir itu udah clear gitu ya. Nih, ternyata setelah di georadar, nih yang atas tadi, tuh ada jeda tuh. Lalu di bawahnya ada lagi. Nah, ya, saya kasih dikit. Nih, ya, di bawah yang merah-merah itu ada jeda, nanti ada lagi. Udah di georadar, geolistrik, di bor gitu ya. Nih ada ininya. Nah, penempatan kotak gali itu berdasarkan ini semua nih. Gitu ya. Jadi nggak spekulatif. Udah diukur, hitung berapa meter, berapa dalam, taruh deh kotaknya. Hasilnya, ya, walaupun kelihatan spekulatif begini, nanti dapat dia di bawah. Ya, nih, ya, kalau dibuka ini, mungkin kita berhenti di sini, ini dianggap acak nih, ini alami nih gitu ya. Tapi karena sudah punya citra itu, yang kita tahu misalnya dalamnya 22 meter 110 cm, diterusin aja, di bawahnya ketemu struktur. Ini yang udah di carbon dating 5900 sebelum Masehi.
Jadi memang sudah diteliti ini situs sejak tahun 1914 ya. NJ-Krom menyatakan ada 4 teras. Lalu entah kenapa dia mulai dibicarakan lagi tahun 79. Jadi ada jeda antara 1914 sampai 1979. Lalu kemudian dia situsnya terletak di atas bukit ya, di atas bukit dikelilingi oleh bukit-bukit lainnya. Ya, nah bukit yang di tenggara itu namanya Gunung Melati. Jadi ketika NJ-Krom menyatakan melihat situs yang belakangan disebut Gunung Padang, dia tidak menyebutnya Gunung Padang, dia pakai referensi di puncak gunung dekat Gunung Melati. Jadi ini situs tampaknya belum ada namanya waktu itu ya, tahun 1914. Oke, ini rangkaian penelitian ya, tahun 79, 80, 82, lalu akhirnya dipugar tahun 85. Kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang tahun 1998. Waktu itu disebutkan bahwa luas bangunan dari Gunung Padang itu adalah 3.000 ya, 3.094,59 meter persegi. Tapi untuk melindungi situs tersebut tanahnya dilebihin ya, 1 hektar ya, 1,7 hektar ya. Lalu ada pemugaran, lalu ada berbagai riset 2002, 2004, 2005. Oke. Nah, ini gambarannya nih ya, dia sekarang sejak tahun 1990-an dia sudah jadi objek wisata sebenarnya ya, naik ke ya, di bawahnya ada sumur ya, dia ada sumur, lalu ada pintu atau tangga naik gitu ya. Nah, untuk pengunjung dikasih yang baru nih sekarang. Nanti sampai atas Anda Bapak Ibu bisa melihat ini kanan kiri nih hutan ya, atau lebat lah gitu ya, banyak pohon. Nah, dia ada yang teras begini nih, dinding batu begini gitu ya, bisa sampai tingginya 4,35 meter, panjangnya 44. Ini sejak tahun 1914 sudah terdeteksi. Ini teras 1 kita sebutnya, lalu ada naik ke atas, nanti ya ini yang naik ke atasnya nih, ada tangganya tuh ya, tangga. Ya, ini yang rame nanti nih, tapi mungkin nggak sempat dibahas ya di sini nih. Ini yang disebut ada semen purbanya. Lalu ada teras 2 ya, teras 3, teras 4, teras 5 ya. Ini menara pandang. Nah, ini kanan kiri itu masih pohon lebat ya, semak belukar. Ini juga semak belukar. Oke. Kalau dilihat dari timur ya, tadi dari utara kita naik tangga. Ini ya, naik dari utara, nanti teras 1, 2, 3, 4, 5 ya, ditumbuhi ini tanaman. Lalu di sini ada sawah nih rapi sekali nih ya. Oke, jadi kondisinya yang disebut situs itu di atas ya, menurut undang-undang ya. Oke, kalau dibersihkan katakanlah demikian gitu ya, ada insinyur yang pernah menggambar, Pak Budi. Jadi naik tangga di atas, lalu teras 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bersih nih ya. Ini kalau dilihat dari atas ya, 3094 sudah ditetapkan oleh pemerintah tahun 1998. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.